It's my life. Lazy. It's my life. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menampilkan podcast mengenai konsep tentang iman, ihsan, dan juga Islam. Kami dari kelompok 8 beranggotakan saya, Sabina Haura, dengan NIM terakhir 184, Karisma dengan NIM terakhir 186, dan Davina Azizah dengan NIM terakhir 188. Podcast yang pertama, jelaskan pengertian tentang Islam, iman, dan ihsan. Islam adalah sikap penyerahan diri, kepasrahan, ketundukan, kepatuhan seseorang hamba kepada Tuhannya demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Iman adalah membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Ihsan adalah perbuatan yang diyakini bahwa Allah melihat apa yang kita lakukan. Kan iman, Islam, dan ihsan itu kan kayak 3 kunci pokok dalam agama. 3-nya itu punya korelasi hubungan apa enggak sih? Hubungan antara Islam, iman, dan ihsan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman lebih menenangkan keyakinan di dalam hati. Islam merupakan sikap aktif dalam beramal, sedangkan ihsan merupakan perwujudan Islam dan ihsan. Islam tidak akan sah tanpa adanya keimanan di hati seseorang, dan iman tidak akan menjadi sempurna tanpa disertai ihsan, dan ihsan tidak akan mungkin tercapai jika manusia tidak memiliki Islam dan iman. Ihsan adalah bentuk cara mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Bisa nggak kasih contohnya perilaku ihsan dalam kegiatan kita sehari-hari? Contoh ihsan kepada diri sendiri yaitu tidak memaksakan diri jika tidak sanggup, mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri, dan menghindari semua perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi diri sendiri. Ihsan itu kan tingkatannya dibagi 3, ada tingkatan yang pertama, kedua, dan tingkatan yang paling rendah. Untuk tingkatan yang pertama itu ada musyahadah. Pengertian musyahadah sendiri itu apa? Tingkatan musyahadah yaitu seseorang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya, bukan melihat dianya, tapi melihat sifatnya. Bagaimana cara iman kepada takdir Allah? Cara beriman kepada takdir Allah yaitu dengan percaya bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi dan mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian dengan meyakini segala hal sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Terus bagaimana cara meningkatkan iman yang sering kali naik turun? Untuk cara meningkatkan iman yang naik turun yaitu dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Kemudian dengan membaca Al-Quran dan mentadaburinya, mempelajari nama dan sifat Allah. Kemudian membaca sirah Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Selain itu, cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan ayat-ayat Allah yang kauniyah dan bersungguh-sungguh mengerjakan amal saleh. Jelaskan perbedaan Islam, iman, dan ihsan. Perbedaan dari ketiga tersebut adalah iman lebih menekankan pada keyakinan dalam hati. Islam merupakan sikap untuk perbuatan dan beramal, sedangkan ihsan adalah pernyataan dalam bentuk tindakan. Ruang lingkup ihsan lebih umum daripada iman, dan iman lebih umum daripada Islam. Ihsan lebih
umum dari sisi maknanya karena ia mengandung makna iman. Saya akan bertanya mengenai bagaimana dalil perintah ihsan. Dalil perintah melakukan ihsan itu yang bisa kita kenal dari Rasulullah. Tetapi Allah SWT sendiri pun juga memerintahkan kita untuk berperilaku ihsan. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Kemudian apa yang dimaksud dengan tingkatan muraqabah? Ya, dalam ihsan tingkatan muraqabah itu adalah tingkatan yang kedua setelah musyahadah. Tingkatan muraqabah itu sendiri adalah seseorang beribadah kepada Allah dengan disertai perasaan bahwasanya Allah itu selalu mengawasi dirinya. Untuk kita menyikapi takdir yang dianggap buruk itu bagaimana? Cara menyikapi takdir yang dianggap buruk adalah dengan meyakini bahwa apa yang telah Allah tetapkan memiliki hikmah di baliknya. Meyakini bahwa di balik peristiwa yang tidak menyenangkan tersebut terdapat rahmat dan kasih sayang Allah. Karena seperti kita ketahui bahwa kasih sayang Allah itu sangatlah besar terhadap makhluk ciptaannya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sepertinya cukup. Cukup sekian podcast dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.